Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita mulai, marilah kita mengirimkan bacaan Al-Fatihah kita untuk para guru-guru kita, ulama-ulama kita yang dengan asbab mereka mengalirlah ilmu itu kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa masyayikhina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekh Asy-Syadzili wa Syekh Muhammad Isa wa Syekh Adib Al-Udaimi wa Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti wa ila jami'i masyayikhina syarqan wa gharban. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Salah satu sholat yang paling berat untuk dilaksanakan dan kita mengakui itu. Ada masa-masanya di mana kita sebenarnya ingin sholat berjamaah, tetapi ada saja halangan dan rintangannya. Kadang-kadang rintangan itu bukan rintangan sesuatu yang kita tak bisa, ya, tapi memang muncul dari dalam diri kita rasa malas, ya, masih mengantuk dan lain-lain. Tapi di lain waktu, bahkan ketika kita sedang lelah-lelahnya, Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita. Bahkan sebelum alarm waker kita itu berbunyi, bangun kita, ya. Dan segar rasanya untuk kita bangkit dan muncul keinginan yang kuat untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan dengan taufik dan hidayah. Maka ketika kita berhasil melaksanakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya itu bukan kita yang berhasil, tetapi hidayah dan taufik dari Allah itu sedang berada di dalam diri kita, menyelimuti diri kita sehingga mudah kita untuk melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Berapa banyak di antara kita yang terkadang ingin melakukan suatu kebaikan tapi tidak jadi. Dan sebaliknya, ada di antara kita yang mungkin berniat, saya ingin melakukan maksiat nih, pengen ini nih, pengen itu, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mencegah kita dari melakukannya dengan berbagai caranya. Termasuk contoh di antara sejarah yang kita ketahui dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam terjebak dalam satu kondisi di mana bahkan beliau sendiri pun sudah tidak bisa mengelak. Ya. Fa idza hammat bihi wa hamma biha. Ya, ketika sudah berada dalam satu ruangan, kondisi Zulaikha sudah mulai terbuka dan manusia laki-laki punya nafsu. Ya, maka di Al-Qur'an disebutkan ketika Zulaikha sudah menginginkan Yusuf dan Yusuf sudah menginginkan dia. Ini sudah sama-sama mau nih. Ya, disitulah kemudian Allah menampakkan tanda-tanda kekuasaannya sehingga enggak terjadi itu. Bahkan kegap sama suaminya, kan begitu. Ini adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada di antara kita mungkin yang mengalami mirip-mirip demikian. Ingin melakukan satu maksiat ini, ini kayaknya nih bisa nih saya ada dana yang bisa dibagi-bagikan, kayaknya bisa nih selip sedikit nih uang ini, ya. Tapi ke gap gitu, nggak jadi.
itu sebenarnya adalah bentuk dari pencegahan Allah terhadap diri kita. Banyak lagi contoh-contoh yang lain yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Itulah taufik dan hidayah dari Allah. Saya beberapa kali memberikan penyuluhan di lapas, ya, di penjara. Dan saya pernah sekali waktu nanya kepada para tahanan ataupun narapidana di sana, ya, oh apa bang kasusnya? Saya penasaran aja nih nanya-nanya kasus. Sebenarnya kan nggak boleh nanya itu karena takutnya mereka tersinggung. Tapi karena penasaran juga saya nanya, kenapa? Dia bilang saya ngambil milik orang lain, Ustadz. Ngambil milik orang lain, maksudnya mencuri? Bukan, Ustadz. Jadi ada orang di pinggir jalan, saya ambil milik dia. Gimana bisa diambil? Ya, saya ambil begitu, Ustadz. Oh, maksudnya ngerampok? Iya, Ustadz. Rupanya perampok yang saya tanya ini. Saya tanya, udah berapa kali sampai ketangkap? Dia bilang 3 kali. Yang ketiga baru kena tangkap. Baru ketangkap sama massa. Ya, jadi bukan kali pertama. Dan saya yakin kita semua ini pernah melakukan dosa dan maksiat. Saya tahu. Ya, karena saya pun demikian. Sama, kita semua manusia. Tapi dosa, kesalahan, maksiat yang pertama sekali kita lakukan biasanya itu nggak ketahuan. Nggak ketahuan itu. Ya. Allah masih berikan tempo kepada kita untuk kita bertaubat, memperbaiki kesalahan kita. Khilaf, itulah khilaf namanya. Tapi kalau khilaf berulang, berulang-ulang, itu nggak khilaf, namanya itu sengaja itu namanya, ya kan? Kalau sudah berulang baru ini yang ketahuan. Makanya polisi-polisi itu, Pak. Saya kemarin baru ngisi di Polres. Polisi-polisi itu asal nangkap pencuri, nangkap maling. Sudah berapa kali kau mencuri? Baru kali ini, Pak. Ditepuk tuh, Pak. Pak, jangan kau bohong. Karena nggak mungkin sekali mencuri ketangkap tuh rasa-rasanya hampir mustahil, Bapak Ibu sekalian. Karena rata-rata kalau udah ketahuan tuh biasanya udah yang kali kedua atau ketiga. Nah, yang pertama. Khilaf pertama, biasanya Allah tutupi itu. Itu bentuk sayangnya Allah sama kita, Pak. Kita semua ini adalah manusia yang lemah, yang sangat rentan untuk melakukan dosa dan kekhilafan. Tapi untuk kali pertama dosa yang kita lakukan, Allah tutup, tidak ada yang tahu dosa itu kecuali kita. Baik ibadah, baik tercegah dari maksiat, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita jadi orang baik seperti sekarang, bukan karena kita yang baik, tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Engkau berikan ketaatan kepada kami, maka kami bersyukur dan kami menjaga istiqomah untuk taat ini. Semoga Engkau ridho dan menambahkan nikmat taat ini kepada kami. Maka orang yang taat itu ketika dia bersyukur, dia makin tambah taat. Makanya tidak heran kalau kita lihat di masjid-masjid itu banyak orang-orang tua. Kenapa? Karena dari muda mulai dia bersyukur atas nikmat taat sedikit. Dia syukuri terus sehingga pada masa tuanya sudah akumulasi kesyukuran taatnya itu membuat lebih mudah untuk berangkat ke masjid. Tapi kalau dari masa muda Bapak Ibu sekalian tidak melatih untuk taat kepada Allah, tidak melatih diri untuk datang ke masjid, tidak melatih diri untuk sholat berjamaah, susah. Berapa banyak orang-orang tua yang, Pak, ayolah ke masjid kita, Pak. Udahlah, kamu aja lah pergi. Betul apa enggak? Iya. Pak, kita ini udah tua, Pak. Ya, kita udah dekat dengan tanah, Pak. Ayolah kita ke masjid, sholat berjamaah kita. Ayolah duluan aja lah. Ya, disuruhnya duluan ke masjid, Pak. Ya. Memang hidayah di tangan Allah. Maka kita yang sudah menerima hidayah Allah ini patut bersyukur dan istiqomah. Salawat seiring salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, teladan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita. Ini kan kajian berat nih, kajian tasawuf. Ya, kajian untuk mensucikan hati, atau tasawuf ini bisa katakan dengan tazkiyatun nafsi, membersihkan diri kita. Ini kajian berat. Karena saya sendiri sadar bahwa diri saya ini belum bersih, belum suci. Sama kita semua. Banyak dosa kita semua. Tapi biarlah kita jadikan ini sebagai muzakarah,
sebagai pengingat kita semua, karena kalau nggak pernah kita muzakarahkan, maka kita tidak ingat bagaimana kita mensucikan hati kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, karena kita sudah mulai sebelumnya, kita sedikit review. Kita mulai dari Nash'atu ilmi tasawuf, di mana munculnya ilmu tasawuf itu sendiri. Yaqulu Dr. Ahmad Al-Alwash. Dr. Ahmad Al-Alwash ini salah seorang ulama yang menekuni dan membidangi masalah ilmu-ilmu tasawuf. Beliau menyebutkan qad yatasa'alu al-katsiru anis sababi fi adami intisyari da'wah ila tasawuf fi sadril Islam. Banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa ilmu tasawuf ini tidak ada pada masa Nabi, tidak ada pada masa sahabat. Muncul ilmu tasawuf itu kok belakangan gitu. Ini ilmu bid'ah ini, kan begitu. Ya, tidak ada pada masa Nabi, kok ada tiba-tiba ilmu tasawuf ini, kan begitu. Nah, beliau menjelaskan begini. Ilmu tasawuf itu kalau dikatakan sebuah cabang ilmu, maka ia seperti ilmu-ilmu yang lain. Sama seperti ilmu fikih. Ilmu fikih mana ada pada masa Nabi? Tidak ada pada masa sahabat. Tidak ada. Tetapi ilmu tersebut memang wujud di dalam keseharian seseorang. Ilmu akidah mana ada? Ilmu akhlak mana ada? Gitu. Dalam sebuah cabang ilmu. Tapi fikih itu ada di dalam kehidupan. Dari hadis Nabi SAW, mereka melaksanakan sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Kalian sholat sebagaimana aku sholat. Itulah fikihnya di sana. Dalam bentuk kitab. Tapi mereka melihat bagaimana Nabi sholat. Itu mereka sholat begitu. Itu fikih. Gitu. Tidak dalam sebuah cabang ilmu. Ketika berbicara tentang akidah, tidak dalam sebuah cabang ilmu akidah. Tapi bagaimana mereka melihat Nabi, lalu mereka mengalami masa-masa sulit bersama Nabi, dalam perang, dalam kesusahan, kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akidah, keyakinan kepada Allah. Tidak dalam bentuk kitab. Begitu juga ilmu tasawuf pada masa Nabi. Tidak dalam bentuk sebuah kitab. Tapi tasawuf itu wujud di dalam diri para sahabat. Apa itu? Kesucian hati para sahabat. Nah, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ini adalah manusia seperti kita, Bapak Ibu sekalian. Mereka bukan nabi. Sahabat itu bukan nabi, bukan orang yang nggak pernah melakukan kesalahan, bukan. Mereka sama seperti kita. Mereka makan seperti kita. Mereka bekerja seperti kita. Mereka berkebun seperti kita. Mereka berdagang seperti kita. Sama. Sahabat sama seperti kita. Bedanya tasawuf itu ada di dalam kehidupan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apa contohnya? Nih contohnya. Ketika datang perang, ada salah satu perang, maka untuk perang ini membutuhkan dana, uang, ya. Namanya perang, tentu butuh pendanaan di sana. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang mau menginfakkan hartanya fisabilillah? Sama seperti sekarang mungkin Pak, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kita mau memperluas masjid kita ini. Siapa yang mau berinfak? Kan mirip-mirip itu. Di antara kita mungkin menyumbang 1 juta, 500 ribu, 100 ribu. Ya. Alhamdulillah. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan kepemilikan harta kita nih yang segini kan masih sedikit sekali kan. Nah sekarang kita lihat para sahabat ketika datang panggilan untuk menginfakkan harta fisabilillah. Angkat tangan Sayyidina Utsman. Wahai Rasulullah, aku infakkan 1/3 dari hartaku. 1/3 Pak. Nggak main-main ini. 1/3 dari harta yang dimiliki diberikan. Itu nilainya sudah 1000 ekor unta. 1000 ekor unta, kalikanlah 1 ekor unta itu harga 35 juta. Kali 1000. Segitulah infaknya Sayyidina Utsman. Setelah itu angkat tangan lagi Umar radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, aku infakkan 1/2 dari hartaku. Coba bayangkan, 1/2 harta. Kalau bukan orang yang suci hatinya, lepas dunia ini dari dia, tak berani dia Pak.
Lalu kemudian bangkit Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasulullah, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya, sementara semua yang lain aku infakkan fisabilillah. Semua Pak, rumah, kendaraan, usaha, semua diinfakkan. Kalaulah orang yang bukan suci hatinya, kuat yakinnya kepada Allah akan rezeki, nggak akan berani Pak. Siapa di antara Bapak Ibu yang berani? Saat saya infakkan semua harta saya, rumah-rumah saya jual untuk memperluas masjid ini. Ada? Nggak ada Pak. Nggak ada. Mana ada yang berani seperti itu? Kenapa? Karena kita belum sampai iman, belum sampai kesucian hati kita seperti makomnya para sahabat. Para sahabat makomnya itu udah di atas kita. Sementara mereka sama seperti kita. Itu dari sisi untuk ketaatan. Dari sisi lain, dari segi kemaksiatan, sahabat juga pernah salah. Bukan tidak pernah salah, pernah Pak. Ada salah seorang yang bernama Ma'iz, Sayyidina Ma'iz, sahabat radhiyallahu anhu yang Allah ridhoi beliau. Sekali waktu Sayyidina Ma'iz ini berbuat maksiat Pak. Tidak kecil-kecil maksiatnya ini. Apa maksiatnya? Berzina. Nauzubillah. Sayyidina Ma'iz berzina, sahabat nih. Namanya khilaf, manusia pernah khilaf. Berzina. Dan waktu itu sudah turun perintah untuk merajam. Merajam itu tanam setengah badan, lempari pakai batu sampai mati. Karena Sayyidina Ma'iz ini sudah menikah. Datang Sayyidina Ma'iz kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tahhirni. Dalam keadaan beliau hancur hatinya, bermaksiat kepada Allah, ingin bertaubat, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Coba bayangkan, kalau Bapak Ibu berbuat maksiat, berani nggak Bapak Ibu lapor kepada Nabi, ya Rasulullah aku maksiat. Sementara Bapak tahu nih resikonya nih kena rajam nih, mati. Ada yang berani? Saya rasa enggak. Sayyidina Ma'iz dengan kekhilafan yang ia lakukan datang kepada Nabi. Tahhir nih, sucikan aku ya Rasulullah. Maka kata Nabi apa? Apa yang kau lakukan? Pulang, taubat engkau kepada Allah. Kata Rasulullah. Ya. Sayyidina Ma'iz pun pulang. Karena perintahkan Nabi pulang. Habis itu balik lagi. Ya Rasulullah, tahhir. Ya Rasulullah, sucikanlah saya, sucikanlah. Kata dia, pulang, kata Nabi. Taubat engkau kepada Allah. Taubat, tubu ila Allah. Pulang lagi Ma'iz. Karena perintah Nabi, ati Allah wa ati Rasul. Kata Nabi, pulang dulu. Jangan melawan, pulang dulu. Pulang balik lagi. Ya Rasulullah, ini kali ketiga datangnya. Tahhir ini, ya, sucikan aku ya Rasulullah, aku berbuat dosa. Baru Nabi tanya, apa engkau buat dosa sampai begini keadaan engkau? Aku berzina ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kan ada sahabat-sahabat yang lain. Wahai sahabat-sahabatku, coba. Ini Ma'iz ini gila nggak dia ini? Gila nggak? Ini ada orang datang tiba-tiba minta disucikan dan tahu dia resikonya ini akan dihukum mati. Sahabat-sahabat coba lihat si Ma'iz ini gila apa nggak dia? Kata kawan-kawan yang Ma'iz, enggak ya Rasulullah, dia nggak gila ya Rasulullah. Dia minum khamar nggak nih? Mabuk nggak dia ini? Datang sahabat berdiri, dicium mulutnya si Ma'iz. Nggak ada bau alkohol ya Rasulullah, nggak ada bau tuak di sana, nggak ada bau khamar di sana. Ya. Yang kata Rasulullah, kalau begitu rajam dia, karena sudah 3 kali dia mengaku. Ya, dia mengaku. Padahal Nabi udah bilang apa? Pulang, taubat engkau kepada Allah. Para ulama mengatakan, ya, kalau di satu tempat belum didirikan hukum Islam seperti Indonesia dan melakukan maksiat, sudah taubat, jangan sebut-sebut lagi itu. Taubat sudah selesai, jangan sebut-sebut lagi. Itu kata para ulama kita, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Udah pulang, kita ini bukan lagi di satu bentuk kekhilafan. Engkau dosa besar, engkau taubat, gak usah kau ceritakan sama orang. Taubat engkau pada Allah, jangan cerita sama orang. Begitu kata beliau. Kenapa? Karena tidak berdiri hukum. Tapi sahabat Al-Ma'iz radhiyallahu anhu mengakui itu datang. Maka para sahabat pun melaksanakan had tadi, dilempar sampai meninggal Ma'iz. Sampai meninggal. Lalu orang-orang mulai, ya biasalah Bapak Ibu sekalian, masih manusia, bergosip juga. Itu tengoklah Ma'iz itu.
sahabat Nabi kok berzina. Ah begitu Pak, mirip kayak kita juga tuh. Ya. Kadang-kadang saya pikir ibu-ibu aja bergosip. Ya. Ternyata bapak-bapak pun juga bergosip. Biasa sambil goro, sambil apa gotong royong, duduk sebentar nyangkruk kan, minum-minum, bergosip. Ya, saya pikir, wah, masya Allah, bapak-bapak itu juga bergosip ya, tapi bukan di sini, bukan di sini, di tempat sana, di tempat sana. Ya, pikiran juga bergosip bapak-bapak nih ya. Jadi orang-orang bergosip kalangan sahabat. Oh, Ma'is ini begini. Yang lain mengatakan, Ma'is itu bagus ya, dia taubat dia, begitu-begitu. Maka setelah 2 hari, mulai bisik-bisik tetangga ini banyak kan, keluar Nabi mengatakan, seandainya taubatnya Ma'is dibagikan kepada seluruh penduduk bumi, maka semua diampunkan. Begitulah taubatnya Ma'is. Jadi benar-benar taubatan nasuha, bukan kayak kita, taubat cabai, taubat sambal. Ya, sekarang taubat, besok buat lagi. Ya kalau begitu kan nggak bisa buat lagi, taubat mati, nggak bisa buat lagi. Jadi benar-benar taubat. Ya. Subhanallah. Itu Sayyidina Ma'is. Satu lagi ada Sayyidah Al-Ghamidiyah, seorang wanita di masa Nabi juga yang datang kepada Nabi. Tidak lama setelah Sayyidina Ma'is dieksekusi, datang wanita ini kepada Nabi. Ya Rasulullah, tahhirni. Wahai Rasulullah, sucikan aku. Rasulullah kan baru ini Ma'is, baru kena eksekusi. Datang wanita ini. Kata Nabi, pulang engkau, kata Nabi. Ya, tahhirni pulang. Dan datang satu lagi minta tahhirni, minta disucikan lagi. Pulang engkau, kata Nabi. Pulang wanita itu. Setelah pulang, balik lagi. Ya Rasulullah, tahhirni, sucikan aku. Aku merasa engkau ini enggan untuk mensucikan aku sebagaimana engkau sucikan Ma'is. Maka di situ kata Nabi, engkau pulang. Katanya lagi, pulang lagi balik. Ya Rasulullah, aku berzina. Aku berzina. Aku sekarang hamil, kata wanita. Coba bayangkan itu. Kata Nabi apa? Engkau pulang sampai engkau melahirkan. Pulang. Kata Nabi. Pulang wanita itu. Melahirkan, dia masih merah anaknya itu, dibawanya sama Nabi. Ya Rasulullah, ini anakku udah lahir. Tahhirni, sucikan aku ya Rasulullah. Coba bayangkan itu. Berapa lama antara seorang wanita hamil dengan melahirkan? Berapa lama, Bu? 9 bulan. Oke, anggaplah dia mengetahui dia hamil itu di usia mungkin 4 bulan. 4 bulan baru nampak perubahan muntah-muntah, kan begitu. Ya. 2, 3 bulan, 4 bulan baru tahu dia hamil. Anggap 4 bulan. 4 bulan sampai melahirkan 9 bulan, ada 5 bulan. 5 bulan dia di rumahnya. Tapi kemudian dia datang lagi kepada Rasulullah untuk minta disucikan dan tahu dia akan dieksekusi. Coba bayangkan itu. 5 bulan setan datang menggoda pikirannya. Sudahlah, nggak usah balik lagi. Kau sekarang punya anak. Anakmu ini perlu engkau rawat. Ya, nggak usah datang nanti kau mati. Setan akan datang tuh Pak. Datang dia. Karena kita sering berubah pikiran kan. Sekarang kita menyumbang. Ya, kapan nyumbang? Besok lah. Besok ada berubah pikiran. Anda jalan nyumbang. Kenapa? Waktu berlalu ini setan datang dia membisik-bisikkan. Tapi Al-Ghamidiyah ini, wanita Al-Ghamidiyah datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini anakku udah lahir. Tahhirni, sucikan aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, engkau pulang, susukan dulu anakmu ini. Pulang dia, disusukannya anaknya. Berapa lama menyapih anak? 2 tahun. Haulaini kamilaini, 2 tahun. 2 tahun balik dia bersama dengan seorang pengasuhnya. Ya Rasulullah, ini anakku sudah disapih. Dah 2 tahun, dah disapih. Ini yang akan mengasuh dia nanti. Tahhirni. Coba bayangkan tuh, setelah 2 tahun tidak berubah sedikit pun niatnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuh Bapak Ibu sekalian. Siapa di antara kita yang sanggup untuk selama 2,5 tahun terus berpikir saya harus taubat, walaupun resikonya saya nanti mati? Siapa di antara kita? Nggak ada Pak. Berubah pikiran kita. Lah orang aja yang mau dieksekusi ya, dalam persidangan awalnya dia ngaku. Ketika dia tahu dihukum mati, nggak ngaku lagi dia. BAP-nya diubah. Saya udah lupa, saya terpaksa dan lain-lain supaya nggak dieksekusi. Kan begitu. Ini adalah bentuk tasawuf, kesucian hati para sahabat. Dia nggak dalam bentuk buku dan tulisan, bukan dalam bentuk ceramah. Tapi tasawuf kesucian hati sahabat ada di dalam perbuatan para sahabat.
ada di dalam keseharian sahabat. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Jadi bukan hanya sebuah ilmu, sebuah buku, sebuah bacaan-bacaan, mendengar ceramah, bukan itu. Kita belajar tasawuf, maka niat kita, apa yang kita pelajari dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Bapak Ibu sekalian. Sepakat kita ya? Sepakat? Sepakat. Sepakat enggak? Alhamdulillah, sepakat kita. Bahwa kita ini semua sama-sama orang yang banyak dosa, kita tahu. Tapi dengan sedikit demi sedikit kita belajar tentang tasawuf, kesucian hati, kita ingin mensucikan hati kita, agar pelan-pelan dapat kita menjadi manusia yang lebih baik. Kita nggak akan mungkin bisa tiba-tiba berubah, ya seperti Sayyidina Ma'iz, Sayyidina Al-Ghamidiyah. Ya, pasti pelan, langkah kita itu akan pelan. Tapi pelan pasti. Terus membaik, kita menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia. Baik. Kemudian tajalla fi sahabah az-zuhdu wa mulazamatul ubudiyah wal iqbal 'ala Allah birruhi wal qalbi fi jami' lauqat. Bagaimana bentuk tasawuf hadir dalam kehidupan para sahabat? Mereka itu nampak tasawuf dalam diri mereka dengan kezuhudan. Zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu mampu melepaskan kecintaan terhadap duniawi. Zuhud bukan miskin, bukan, keliru. Zuhud itu orang yang mampu melepaskan keterikatan hati dengan duniawi. Itulah orang zuhud. Sayyidina Utsman itu orang kaya, tapi dia mampu melepaskan kemelekatan hati dia dengan harta, dengan melepaskan sepertiga dari hartanya. Banyak itu Pak. Sayyidina Umar bin Khattab orang yang zuhud, dia orang kaya, tapi dia mampu melepaskan keterikatan hatinya dengan harta sehingga dia melepaskan setengah hartanya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang kaya, pedagang kaya. Dia mampu melepaskan kemelekatan hatinya dengan harta, dia hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya zuhud. Jadi bukan miskin. Ya, nanti semua pula Ustaz saya menjadi orang miskin, saya mau zuhud, enggak. Orang kayalah yang bisa jadi orang zuhud. Orang miskin susah jadi orang zuhud. Orang miskin memang tak punya. Memang tak punya apa yang mau dilekatkan. Ya. Tapi yang mampu jadi orang zuhud itu orang yang berpunya, orang yang punya. Dia punya rumah, tapi rumah itu tidak membuat dia cinta betul dengan rumah itu sehingga dipertahankan. Dia punya jabatan, dia nggak gila dengan jabatan itu. Kapanpun mau diangkat, ambillah jabatan ini, tidak masalah sama saya. Dipaksa harus pilih nomor sekian, kalau nggak jabatanmu dihapus, ambillah, saya punya pilihan sendiri. Begitu. Karena ada zaman sekarang begitu tuh. Tapi di negeri sana, di negeri Wakanda kan begitu. Di sini tidak ada kayaknya. Ya. Jadi kemelekatan itu ada. Ya. Punya harta, misalnya Bapak punya harta 100 juta. Kan ada kewajiban zakat kan? Berapa? 2,5%. 2,5 juta tuh. Kita punya uang 100 juta, harus keluarkan 2,5 juta. Itu lumayan tuh Pak. Nah kemarin saya baru ngisi di pensiunan BRK, pensiunan Bank Riau Kepri Syariah. Pensiun itu banyak uangnya Pak, orang bank. Ya kan saya bilang kalau Bapak punya uang 1 miliar, dan saya yakin banyak yang 1 miliar uangnya, tabungannya, Bapak keluarin 2,5%. Berapa tuh? 25 juta. Satu motor Pak. 1 miliar, 25 juta setiap tahun keluarin. Satu motor. Itu maka semakin banyak kita punya uang, semakin melekat hati kita memang iya, semakin melekat. Banyak juga ya, 25 juta saya keluarin ya. Coba bayang, kalau 2,5 juta, oke lah, karena tiap tahun juga kita berkurban kan, sebenarnya 2,5 juta, 2,6 kan. Tapi coba uang Bapak 1 miliar, 25 juta Pak, mikir Bapak tuh, waduh banyak juga ya, memang iya. Makanya yang bisa zuhud itu adalah orang yang punya. Yang miskin ini agak sulit mencapai zuhud dia. Kenapa? Karena nggak ada punya.
Ya memang nggak punya apa-apa Ustaz. Ya. Nah, itu. Tapi sahabat punya sifat zuhud itu. Kemudian mulazamatul ubudiyah. Para sahabat itu berterus-terusan dalam ibadah. Ibadah aja sahabat tuh. Zikir, Masya Allah. Kemudian kedekatan hati mereka, ruh mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ya, Masya Allah. Nah, seperti inilah dia. Makanya sahabat-sahabat tuh banyak ibadahnya. Ya, banyak sholat-sholat, sunnahnya banyak, luar biasa. Nah, kemudian falamma taqadamal ahdu, ketika zaman berubah, ya kondisi itu umat Islam semakin luas wilayahnya. Wa dakhala fi khatiratil Islam umamun syatta, dan masuk Islam orang banyak. Ya, orang banyak masuk ke dalam agama Islam, yang mereka ini kan ya banyak yang baru-baru gitu, baru masuk Islam. Maka kemudian dibutuhkan salah satu bentuk itu pengajaran yang sistematis, istilahnya semacam silabus, untuk mengajarkan bagaimana ilmu-ilmu tadi. Kalau sahabat-sahabat mereka mendapatkan ilmu itu langsung dengan melihat Rasulullah bagaimana makannya, langsung lihat di sana. Tapi kalau yang setelah-setelahnya kan, ya, misalnya sudah dibuka negeri Syam, Palestina sudah terbuka, di masa Sayyidina Umar terus terbuka, kan mereka nggak ketemu dengan Rasulullah, mereka sedikit bertemu dengan sahabat. Jadi mereka membutuhkan bagaimana cara pengajaran. Barulah di sana itu mulai disusun ilmu-ilmu tadi. Maka tidak usah jauh lah, contoh Al-Quran saja Bapak Ibu sekalian. Al-Quran ini, bisa baca Al-Quran? Bisa, Alhamdulillah. Kalau dihapus barisnya, bisa masih baca Al-Quran? Barisnya aja dihapus, bisa baca Quran? Saya yakin banyak yang nggak bisa. Ya, kecuali yang udah belajar bahasa Arab. Sekarang, hapus lagi titiknya dihapus. Titik, hapus. Bisa nggak bedakan mana ba, mana ta? Dulu, mushaf pada masa Rasulullah, ya, penulisan para sahabat-sahabat, penulis-penulis wahyu itu nggak ada baris, nggak ada titik. Bayangkan tuh, Bapak Ibu yang umroh, yang haji, itu di Madinah itu ada museum Quran. Di sana itu ada displaynya bagaimana Al-Quran pada masa Nabi. Saya sendiri tidak bisa bacanya Pak, Bu. Bukan seperti yang sudah berbentuk seperti seperti saya, bukan. Dulu itu menulisnya garis begini. Tidak ada titik, bayangkanlah. Kalau ada titik masih bisa baca saya. Ini tidak ada titik. Waduh, ya, nggak ada titik. Lah kita baca Quran, yang ada baris saja masih salah. Ada baris saja masih salah. Apalagi tidak ada baris. Nah, orang-orang datang masuk Islam yang nggak ngerti bahasa Arab, mau baca Quran, ya mana bisa. Bersalah-salahan lah. Atau orang yang baru belajar bahasa Arab, ya nggak akan bisa. Makanya kemudian muncullah ilmu-ilmu baru supaya orang bisa baca Quran. Nah, iya. Makanya ada yang menambahkan di mushafnya itu dengan titik. Titiknya itu yang pertama yang membuatnya adalah Abul Aswad Ad-Duwali, tapi titiknya itu bukan titik pada huruf ba. Titik untuk i'rab, ya, untuk menandakan gramatikal bahasa Arab. Dia garis ada titik, kan? Nah, itu sulit itu. Tapi orang Arab pada masa dulu nggak ada titik itu bisa baca dia. Bisa baca dengan masalah dia, ya. Nah, kemudian masuk lagi orang Islam lebih banyak lagi, makin banyak yang tak paham, makin banyak yang bersalah-salahan baca Quran. Maka kemudian pada masa tersebut, pada masa Hajjaj bin Yusuf minta tolong kepada Nasir bin Al-Aslami, berikan titik penanda mana huruf ba, mana huruf ta, mana huruf sa. Nah, itu aja kan sama Pak kan. Nah, kita nggak tahu nih huruf ba, ta atau sa. Maka ditambahkan kalau huruf ba titik di bawah, kalau ta titik 2 di atas, kalau sa titik 3 di atas. Sa. Itu pada masa kapan? Pada tahun 65 Hijriah. Bukan pada masa Nabi, bukan masa sahabat. Masa tabi'in ini. Ya. Nah, itu. Baru kemudian pada tahun 160 Hijriah baru muncul baris atas, baris bawah. Jadi
Untuk Al-Quran saja, ilmu-ilmu seperti ini muncul belakangan. Apalagi ilmu tasawuf. Apalagi ilmu tasawuf. Ini untuk baca Quran saja, muncul ilmunya belakangan. Apalagi ilmu tasawuf. Gitu. Ya, jadi kalau ditanya kenapa dulu pada masa Nabi gak ada tasawuf? Dalam bentuk ilmu tak ada, dalam perbuatan ada. Kenapa? Masalah baris baru muncul tahun 160 Hijriah. Ya. 1,5 abad setelah Nabi wafat. Kenapa? Apakah pada masa Nabi orang nggak baca Quran? Baca. Mereka tanpa baris, tanpa titik mereka baca Quran, sahabat-sahabat. Ya, maka munculnya belakangan, gitu. Jadi ini semua hanyalah faktor bagaimana kebutuhan terhadap ilmu itu. Sama seperti sekarang matematika, udah ada matematika, ya, aljabar, nggak ada dulu aljabar, tapi kemudian dibutuhkan untuk pengajaran secara sistematis, maka dibuatlah, disusunlah dalam sebuah cabang-cabang ilmu. Itu juga ilmu tasawuf tadi. Oleh karena itu, masalah ilmu tasawuf ini bukan masalah pada kata-kata, bukan masalah bagaimana seseorang merangkai kata, bukan. Jadi ceramah yang saya sampaikan ini bukan ilmu tasawuf. Tasawuf itu ada di dalam diri kita semua, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita bisa menerima Islam? Bagaimana kita bisa menerima perintah-perintah Allah? Nah, itu baru namanya tasawuf. Kalau masih dalam kata-kata ini masih belum masuk tasawuf itu. Tapi kalau kita sudah bisa masukkan ke dalam diri kita, dalam perbuatan kita, dalam keseharian kita, itu baru namanya kita bertasawuf. Sama seperti pelajaran anak-anak, Pak. Ya. Pelajaran budi pekerti, akhlak dan budi pekerti. Kalau hanya di atas buku, hanya cerita gurunya, anak-anak kepada orang tua harus hormat. Kalau sama orang tua, salam cium tangannya. Apakah kemudian anak ini sudah berbudi pekerti? Tahu dia, tahu. Udah berbudi pekerti atau belum? Belum. Kapan anaknya dia katakan berbudi pekerti dan berakhlak? Ketika dia sama orang tuanya hormat, ketika sama orang tua cium tangan. Nah, itu baru berbudi dan berakhlak. Betul enggak? Kalau masih sebuah bacaan, masih sebuah ilmu, itu enggak. Sama seperti tasawuf ini. Kalau hanya berada di dalam pikiran kita, dalam keilmuan kita, dalam pembicaraan kita, di buku-buku kita, di catatan-catatan kita, itu belum tasawuf namanya. Tasawuf itu ketika kita bisa melaksanakan dalam diri kita, ketika kita sholat dalam keadaan khusyuk. Ketika kita lelah, capek kita, tapi kita bisa bangun untuk tahajud. Ya. Ketika sibuk kita bisa meluangkan waktu kita untuk melaksanakan sholat di masjid. Itu baru tasawuf namanya. Ketika kita salah, kita tahu kita salah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya tasawuf. Jadi kalau hanya di sini saja cerita-cerita aja, oh saya itu Ustaz, kalau saya tutup begini, saya langsung tuh nyampe kepada Allah langsung tuh. Itu cerita itu namanya tuh. Kalau saya berzikir begini Ustaz, saya sudah sampai ke Mekah langsung Ustaz. Itu menghayal namanya itu, enggak percaya saya yang begitu tuh Pak. Terus terang saya bilang, enggak percaya saya itu. Saya banyak ketemu orang-orang yang bertarekat-tarekat ini aneh-aneh orangnya. Nah, saya juga kan bertarekat. Saya bertarekat Naqsyabandiyah. Kemudian setelah Naqsyabandiyah saya Syadziliyah. Ya. Banyak saya ketemu orang-orang yang aneh. Ya, saya tiba-tiba menyelamatkan orang tua saya dari neraka. Hah, kapan pula lah dia ke neraka? Iya, beneran langsung orang bicara sama saya. Aduh, ya, lagi berzikir tiba-tiba dia pingsan, Pak. Ketika pingsan bangun sadar dia, saya tadi berada di atas neraka. Lalu tiba-tiba Tuan Guru datang kepada saya mau selamat. Ini orang ngayal lah, bagaimana ceritanya ini? Ya, sementara perbuatannya tidak begitu. Sholatnya pun tidak saya goyang-goyang sholat dia. Ya apa ini? Ini bukan tasawuf, ini ngayal ini. Tasawuf itu ada di dalam diri kita. Sama seperti akhlak dan budi pekerti. Kalau dia hanya sebatas ilmu, kita belum dikatakan berakhlak dan budi pekerti. Baik, ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Kalau ada yang mau bertanya. Agak susah mau tanya nih Ustaz. Sambung sedikit lagi ya. Sudah habis waktu kita? Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Ini salah satu hal yang penting untuk supaya kita memahami ilmu tasawuf itu asalnya dari mana, kan begitu? Ya, dari mana asalnya? Baik. Ketika ditanyakan ya, kepada
Al-Imam Al-Hafiz As-Sayyid Muhammad Siddiq Al-Ghumari, ya. Beliau dijuluki sebagai Al-Hafiz karena bukan hafiz Quran. Kalau ulama-ulama itu julukan Al-Hafiz itu bukan hafiz Quran. Al-Hafiz itu orang yang hafal 100.000 hadis. Berapa? 100.000 hadis. Itu kalau dikumpulkan Sahih Bukhari, Muslim, kemudian Ahmad, An-Nasai, Tirmizi, 9 kitab hadis itu belum sampai 100.000. Jadi kalau ada orang hafal 100.000 hadis, 9 kitab hadis hafal semua. Ini adalah salah satunya. Ya. Al-Hafiz As-Sayyid Muhammad Siddiq Al-Ghumari, ulama hadis terkenal. Ya, ulama hadis terkenal. Beliau dari ramatan dari Azhar. Ya, banyak buku-buku beliau dipakai di Indonesia, di pesantren banyak buku beliau dipakai. Nah, beliau menyebutkan masalah tentang tasawuf ini ketika ditanya, apa dasar ilmu tasawuf itu? Apakah asalnya dari wahyu, artinya dari Al-Quran dan hadis? Maka beliau menjawab, amma awwalu man assasa at-tariqah fal ta'lam anna at-tariqah asasuha al-wahyu as-samawi. Hendaklah kalian mengetahui bahwa dasar dari ilmu tasawuf itu adalah wahyu ilahi. Dalam bertarekat, dalam melakukan satu bentuk tariqah, perjalanan yang menuju Allah Subhanahu wa taala, itu dasarnya adalah wahyu. Lalu orang bertanya, "Loh, wahyu yang mana?" gitu. Bukankah ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril ditanya, "Akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritahukan apa itu Islam. Maka Nabi menjawab apa? Antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kau bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Wa tuqimus shalah, engkau dirikan salat. Wa tu'tiz zakah, kau bayarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, kau puasa Ramadan. Wa tahajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, engkau berangkat haji. Itu namanya rukun Islam. Lalu kemudian akhbirni anil iman. Jibril tanya lagi sama Nabi, akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku apa itu iman. Maka Nabi menyebut anta abudallah, mohon maaf, antu'mina billah wa malaikatahu wa malaikatahu, ya, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ya, Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasulnya, ya. Wa tu'mina bil yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi, beriman kepada hari akhir dan juga takdir yang baik dan yang buruk. Itu namanya iman. Setelah itu apa ditanya oleh malaikat Jibril? Akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Apa kata Nabi? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau ibadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan kalau engkau tak mampu, maka engkau menyadari bahwa Allah yang melihat engkau. Itulah namanya tasawuf. Itu kesucian hati kita. Jadi dasarnya itu memang ada di situ. Ketika kita sholat, kalau hanya sekedar sholat, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita baru pada posisi keislaman. Iya, itu orang Islam, betul. Tapi apakah kita sudah sampai kepada ihsan, kedekatan kita kepada Allah? Belum. Ya, belum. Ya. Nggak usah dibayangkan bagaimana kita melihat Allah, Pak, Bu. Nggak usah dibayangkan itu. Kita belum di situ makomnya. Makom kita adalah merasa kita dilihat oleh Allah. Nggak usah jauh-jauh. Ini mohon maaf nih. Kita kalau sholat sunnah di sini, lalu di samping kita ada orang yang memperhatikan kita, otomatis jadi bagus sholat kita, Pak. Otomatis. Oh, ditengokin sama Ustaz Suryan nih, kayaknya saya sholat nih. Tegaknya pun agak lama jadinya kan. Rukuknya pun agak biar lurus belakang gitu. Ya. Ketika sujud pelan. Padahal kalau di rumah nggak begitu. Betul apa enggak? Kalau di sini kita sholat selalu lambat, kita pelan, tertib betul. Di rumah kalau kita sholat, cepatnya saksub. Ya, itulah. Kalau kita dilihat sama orang saja begitu, harusnya ketika kita sadar bahwa kita sholat dilihat oleh Allah, harusnya lebih daripada itu. Hanya saja kita kadang-kadang dapat dia, feel-nya dapat.
Sesekali kita dapat, Pak. Bukan selalu kita nggak khusyuk, tapi sesekali waktu saya yakin pernah kan khusyuk kan. Lagi sholat, rasanya kok sedih hati ini. Nangis, kita nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada masalah. Nangis, khusyuk, enak kali sholat dengan rasanya. Rasa-rasa kita pengen lama betul sholat itu. Itu disitulah berarti kita dalam kondisi ihsan kita itu muncul dia. Kita rasa-rasa dekat dengan Allah, diperhatikan oleh Allah, itu dia. Tapi tidak selalu itu, Pak, Bu. Tidak selalu. Karena hati kita masih sering kotor dengan duniawi, kotor dengan kemarahan kepada orang lain, kotor dengan memusuhi orang lain, kotor dengan suuzon kepada orang lain. Bersihkan dulu hati kita. Ya, maka semakin mudah kita untuk ihsan dalam setiap ibadah. Ya, nggak segampang itu memang Ustaz. Ya memang enggak lah. Kalau segampang itu semua kita nih ihsan semua. Ya, tapi enggak segampang itu. Tapi bukan artinya tidak mungkin. Insya Allah mudah-mudahan dengan kajian-kajian seperti ini mengingatkan kita. Oh iya, masa iya saya enggak pernah sholatnya khusyuk? Masa iya saya enggak pernah sholat itu sampai merasa langsung dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, berapa tahun kita sholat, 60 tahun, berapa ribu kali, berapa puluh ribu kali sholat, masa iya enggak pernah gitu kita merasa sholat seperti dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun kita berada di rumah kita, di kamar kita. Ya. Masa iya kita sholat di sini di masjid, ya dilihat sama orang, bagus sholat kita pelan. Nah, ketika di rumah kita sholat, ya. Nah ini yang jangan. Inilah namanya tasawuf. Baik, waktu juga yang memisahkan kita. Ya. Ada yang mau bertanya enggak? Enggak ada, Ustaz. Ini berat kali kajinya, Ustaz. Emang berat. Makanya saya bilang ini kalau Ustaz kayaknya berat kali kajian, ganti kajian. Siap, saya ganti kajian. Saya pun berat, Pak. Bapak mendengar berat, saya mengkaji lebih berat lagi. Ya, subhanallah. Tapi mudah-mudahanlah Allah tolong kita semua. Yang berat ini akan menjadi mudah kalau kita sandarkan kepada Allah. Penutup terakhir cerita. Saya sekali waktu, dulu kan saya aktifnya di Masjid Raya Pasar Bawah, Pak. Masjid Raya Pasar Bawah kalau Ramadan itu sholatnya 23 rakaat kan. Ya, 23 rakaat di sana kalau sholat tarawih itu. Dan itu panjang, Pak, satu malam satu juz. Betul apa enggak? Oi, apalagi masa-masa datang imam-imam dari luar tuh. Panjang, Pak. 3,5 jam baru habis tuh. Ya, makanya banyak yang menyerah kalau di Pasar Bawah tuh, Masjid Raya Pasar Bawah tuh, banyak nyerah tuh. Ya. Memang awalnya ramai, ya 8 rakaat, ya tinggalnya 1/5-nya lagi di situ, itu paling depannya, lain menghilang semua. Ya, kenapa? Satu malam satu juz, ya kan? Panjang 23 rakaat. Nah, sekali waktu saya sholat di belakang bapak-bapak, udah tua, Pak, mungkin 80 tahun umurnya tuh, ya, 80-an tahun, udah agak bongkok. Tapi dia tahan sholat sampai akhir ya sholat. Wah, saya pikir, saya tuh rasa pegal dah, Pak. Terus terang saya bilang, waduh, pegal juga kaki ini kan. Wah, dan udah gini-gini udah. Bapak ini nyantai dia sholat. Saya tanya, Pak, Bapak kok sanggup juga, Pak ya? Kuat juga, Pak, sampai habis ya, Pak. Kata Bapak itu apa? Ini saya ingat, sampai sekarang saya ingat. Saya itu sholat dengan iman kepada Allah. Kalau karena kekuatan saya tidak sanggup. Itu, Pak. Itu baru ihsan namanya, Pak. Itu ihsan, Pak. Saya diajarkan ihsan oleh seorang tua di Masjid Raya. Itu udah ihsan. Kalau kita sandarkan kepada diri kita nggak kuat. Tapi kalau kita sandarkan kepada kekuatan Allah, Allah maha kuat. Itu baru ihsan namanya. Luar biasa ya Bapak ini. Berarti saya yang kurang ihsannya kepada Allah. Lebih ihsan dia pada Ustadz. Jangan salah. Ini lebih ihsan. Karena apa? Kita boleh rambut sama hitam, ya. Ada yang putih juga, Ustaz. Ada yang hitam, ada yang putih lah, ya. Usia boleh lebih tua, ilmu boleh lebih banyak, tapi tasawuf dalam hati itu nggak ada yang bisa ngukur. Karena itu kedekatan pribadi kita kepada Allah. Boleh jadi di antara bapak ini lebih bertasawuf daripada saya. Makanya saya tidak berani menjudge apapun, enggak. Bapak-bapak ini boleh jadi lebih hebat daripada saya. Ya, seperti yang bapak tua tadi. Mudah-mudahan ya, kita semua hati semakin bersih, semakin dekat kepada Allah, dan semakin kita bisa menikmati ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nanti ketika Allah panggil kita melalui malaikat Israel, kita sudah siap. Ya, kita sudah siap.
ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin ada kata yang salah, kata yang tidak pada tempatnya. Semoga Allah menolong kita semua dan mengampunkan dosa-dosa kita dan keluarga kita. Dan marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.